Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader. Kembali lagi bersama Amarket, kembali lagi bersama Maurits di hari pertama bulan yang baru, bulan Juli, tanggal 1 Juli 2025. Seperti biasa, rekan trader Amarket hadir memberikan analisa buat rekan trader. Tidak henti-henti, kami selalu datang menghampiri rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader, karena kami ingin rekan trader memiliki informasi up to date sehingga bisa menjadi landasan untuk rekan trader melakukan analisa nanti. Oleh karena itu rekan trader, kami hadir buat rekan trader semuanya. Rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa analisa ini kami akan selalu mulai dengan kejadian apa saja yang terjadi di pasar di hari kemarin. Kita akan lihat bersama-sama. Rekan trader, pergerakan yang terjadi di pasar hari kemarin, kita bisa lihat kembali lagi dolar Amerika jatuh lagi rekan trader hingga menembus level 96.767. Semakin jatuh, apakah hari ini akan jatuh lagi rekan trader? Kita akan saksikan bersama-sama rekan trader. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana Euro USD menguat menembus level 1.17811. Begitupun juga untuk pound sterling. Ya, walaupun sempat naik, dia turun lagi di posisi terendah rekan trader mingguan di level 1.3673, tapi akhirnya ditutup di seputaran 1.37283. Dan untuk gold mulai menancapkan taring-taringnya rekan trader. Kenaikan yang sangat luar biasa pasca 2 minggu gold mengalami kejatuhan yang sangat luar binasa. Gold rekan trader luar biasa kembali ke zona 3.300 dan ditutup di sekitaran 3.306. Hari ini udah 3.338. Kemungkinan dia bisa naik sampai 3.350 rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang jatuh lagi. Nembus level 143, naik level 144, jatuh lagi dan ditutup di seputaran 144.028. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia rekan trader apa yang terjadi di pasar hari kemarin. Pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi di pasar hari kemarin. Dan rekan trader, untuk judul tema harian kita hari ini, saya mengangkat sebuah tema buat rekan trader semuanya dengan judul menunggu sinyal dari pidato Jerome Powell. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia menunggu sinyal dari pidato Jerome Powell. Nah, rekan trader semuanya, kita akan lihat malam nanti rekan trader. Saya balik dulu ke sini. Rekan trader, malam nanti pukul 19.30. Sabar, saya lihat dulu. 20.30 rekan trader. Waktu Indonesia bagian Barat, Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell akan mengeluarkan pidato ya yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Pidato ini dia lakukan di forum Eropa Central Bank ya, forum ekonomi. Oh ya, dia akan mengeluarkan pidato rekan trader di mana ya forum Eropa Central Bank ya, dia pertemuan kebijaksanaan. Dalam hal ini Jerome Powell ini bertemu dan berbicara tentang kebijakan bersama kepala-kepala sentral bank lainnya. Nah, di sini pertemuan ini Jerome Powell akan menyampaikan pidatonya, di mana pidato ini benar-benar diperhatikan oleh pasar. Kita tahu di minggu sebelumnya di saat pertemuan dengan DPR-nya Kongres Amerika, Jerome Powell menyatakan sikap bahwa lebih ke hawkish. Dan di sini Jerome Powell menyatakan dengan langsung bahwa pemangkasan tingkat suku bunga
akan ditentukan oleh bagaimana kebijakan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump dan bagaimana permasalahan geopolitik perang antara Israel dan Iran. Nah, ini dia rekan trader. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa banyak yang menyatakan bahwa kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September. 74% menyatakan seperti hal tersebut. Akan tetapi, pasar mulai bergerak dan sudah mulai ada selentingan-selentingan lagi. Hal ini juga diperkuat oleh statement, pidato, pernyataan yang dikemukakan oleh para pejabat The Fed, sehingga ada sedikit indikasi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini dipercepat dan tidak terlalu kemungkinan pada bulan Juli ini. Nah, ini rekan trader, kalau kita lihat semuanya ini tidak tertutup kemungkinan, karena kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan juga, data PCA hari Jumat lalu, di mana terjadi penurunan datanya, data inflasi ya, PCA termasuk salah satu data inflasi. Ini artinya semakin mendorong untuk memangkas tingkat suku bunga, rekan trader. Walaupun secara garis besar tantangannya adalah Donald Trump masih pusing kepalanya karena Jepang tidak terlalu setuju dengan tarif yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini Donald Trump agak sedikit marah karena berbicara tentang tarif, terutama tarif tentang otomotif. Donald Trump merasa marah karena ekspor mereka ke Cina dibatasin, sedangkan import mobil-mobil Cina masuk ke Jepang, ekspor mobil-mobil Amerika ke Jepang dibatasin, sedangkan import mobil-mobil Jepang ke Amerika sangat luar biasa banyaknya. Jadi tidak balance. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi ganjalan untuk bagaimana Jerome Powell akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Karena Jerome Powell menyatakan bahwa dia akan memangkas apabila tarif sudah berada di titik di mana terjadi penyesuaian antara negara-negara lain dengan Amerika. Tapi ada beberapa negara yang dalam tanda kutip bandel dengan trader. Inilah yang menjadi alasan Jerome Powell agak melihat hal tersebut. Walaupun kemarin Donald Trump udah jelas menyatakan bahwa kita akan memberikan sanksi terhadap negara-negara yang tidak mau melaksanakan atau merundingkan tarif dengan Amerika. Nah, ini artinya kan konflik masih terjadi, rekan trader. Ini artinya konflik masih terjadi. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pemangkasan tingkat suku bunga, kemungkinan besar kita akan lihat apakah dia akan dipercepat bulan Juni atau malahan sesuai dengan targetnya itu bulan September. Ini juga akan berdampak dengan pergerakan harga, rekan trader. Terutama kita bisa lihat contohnya emas. Isu emas yang terjadi ini, pemangkasan suku bunga yang terjadi ini, membuat bagaimana emas bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Tendensi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan bulan Juli, membuat emas terbang lagi, rekan trader, setelah keluar dari zona 3.300 hari kemarin, hari Jumat kemarin. Perlahan namun pasti dia naik lagi ke 3.300-an. Dan sekarang udah sampai ke 3.325-an. Tidak terlalu kemungkinan bahwa hari ini bisa sampai ke 3.350. Nah, oleh karena itu rekan trader, pidato yang akan dilakukan oleh Jerome Powell nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat akan memberikan gambaran tentang pemangkasan tingkat suku bunga ke depan. Apakah pemangkasan tingkat suku bunga sudah mulai ada tanda-tanda untuk bisa dilakukan pada bulan Juli, atau masih terus ditahan dan akan dikeluarkan pada bulan September? Akan tetapi resiko ditahan ini akan membuat si Jerome Powell akan terus diserang oleh Donald Trump. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimana pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell, dan kita akan lihat bagaimana impact-nya. Karena dari pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell, kita bisa melihat bahwa bagaimana, kapan, dan tanda-tanda apa saja pemangkasan tingkat suku bunga itu
akan bisa dilakukan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Ya, pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat, indeks dolar Amerika hari ini bergerak sangat luar biasa. Bergerak datar. Potensi turun sangat besar, bergerak datar. Apakah dia akan kembali turun lagi? Analisa saya peluang turun masih tetap ada, rekan trader. Ya, tidak terlalu kemungkinan dia bisa turun lagi ke level paling terendah. Ya, saya coba berasumsi bahwa dia akan turun di 96.495. Tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk naik masih ada juga, karena nanti akan ada pidato serta beberapa berita penting, ekonomi penting yang akan disampaikan pada malam nanti di saat pasar Amerika. Oleh karena itu asumsi saya bahwa dia masih bergerak sangat datar, ya antara 96.495 sampai 96.951. Dan untuk Euro USD kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat hari ini secara garis besar Euro USD masih memiliki sedikit tendensi untuk coba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Ya, analisa yang coba kami bawakan, dia akan mencoba sampai di 1.18314. Tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang pelemahan masih tetap ada. Tidak tertutup kemungkinan juga dia akan turun sampai level paling terendah itu di seputaran 1.17476. Selanjutnya, bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sedikit memiliki tendensi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, analisa saya dia akan mencoba naik hingga menembus level 1.37697. Tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk jatuh juga masih sangat besar. Dia bisa saja jatuh hingga menembus level paling terendah di seputaran 1.37178. Sedangkan untuk gold, nah ini dia. Gold memang hari ini seng ada lawan, sengnya ada, lawannya makin ada. Nah, gold rekan trader melambung tinggi menembus angkasa. Analisa saya dia masih bisa naik minimal sampai di 3.350-an. Malahan menurut saya bisa lebih tinggi lagi nih. Ini ya, menurut saya tidak terlalu kemungkinan juga dia bisa lebih tinggi lagi rekan trader. Kalau saya sih bisanya di 3.354, 3.350-an lah menurut saya rekan trader. 3.350-an bisa mencapai, tapi sekali lagi bahwa hati-hati bahwa pembalikan arah pun juga masih bisa rekan trader. Ya 3.350 sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran 3.316. Level dari gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader kita lihat. USD Yen Jepang. Nah ini dia. USD Yen Jepang hari ini secara garis besar kita lihat bahwa USD Yen Jepang terkoyak turun. Menurut saya dia bisa turun sampai level paling terendah. Di posisi paling rendah itu ya di seputaran sinilah 143.008. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi di posisi tertinggi di 143.855. Nah, oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal yang coba kami bawakan buat rekan trader semuanya. Dan untuk kalender ekonomi hari ini, harap rekan trader perhatikan dengan seksama bahwa hari ini akan ada 20.30 ada pidato, terus 20.45 ada indeks menaja pembelian manufaktur, ya 21.00 pun juga ada, dan terakhir 21.00 lowongan pekerjaan JLTS. Jadi hari ini data bergejolak rekan trader, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya lakukan ini, apa yang kami berikan buat rekan trader kiranya mempunyai sedikit manfaat, memberikan sedikit analisa, bisa menjadi bahan untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.